Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah hadir bersama saya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau saat ini adalah pembantu rektor 3 Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo. Dalam rubrik pemikiran Islam ini, kita sekarang akan mendiskusikan tentang konsep politik dalam Islam. Dr. Hamid, sebenarnya sekarang banyak parpol berlandaskan Islam, ada yang juga parpol yang tidak berlandaskan Islam. Tapi sebelum kita berbicara tentang itu, sebenarnya bagaimana hubungan antara Islam dan politik ini seperti apa? Saya rasa pertanyaannya tidak begitu. Bagaimana sebenarnya posisi negara di dalam Islam? Nah, Islam adalah agama yang mengandung di dalamnya aspek individual dan aspek sosial. Nah, negara itu adalah bagian dari aspek sosial di dalam kehidupan beragama di dalam Islam. Ketika orang harus menjalankan Islam, dia akan menyangkut persoalan publik. Di antara masalah publik itu adalah negara. Jadi tidak bisa kita letakkan agama dan negara di satu sisi, atau negara di satu sisi, agama di satu sisi. Saya rasa kita pertanyaannya bagaimana sebenarnya konsep negara di dalam Islam? Ya. Gimana kalau begitu? Iya, jadi artinya negara itu berarti terkait erat dengan sangat terkait. Agama. Tidak ada pemisahan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, tapi kenyataannya kan ada misalnya yang menyebutkan ya seperti Islam yes, Partai Islam no ya. Itu apakah bukan berarti sebuah bentuk pemisahan, ingin memisahkan ya? Saya rasa itu satu dikotomi yang saya rasa ada bau-bau sekulernya. Ya. Sebab ketika orang berpolitik tidak ada agama di situ, tidak ada Islam di situ. Ketika orang berislam tidak ada politik di situ. Ini menurut saya dikotomi yang perlu dihilangkan. Menurut saya Islam yes, Partai Islam yes. Artinya sekarang ini orang-orang Islam yang katakanlah tidak mengaku bahwa dia partainya tidak berbasis Islam, tapi pada saat dia berkumpul dia mempunyai dimulai pertemuannya dengan baca Quran. Ya, tapi ada yang komentar ya di masyarakat kadang-kadang partainya Islam tetapi kemudian justru begitu mengecewakan gitu. Jadi bukankah agama itu begitu suci dan mulia sementara politik ini penuh dengan yang kotor, yang tidak baik ya, di situ adalah fitnah lain sebagainya. Khawatirnya nanti agama itu masuk ke dalam politik, agama itu menjadi terkotorin. Saya kira bukan salah di politiknya. Politik memang begitu dan kita hidup di zaman ketika politik itu sudah tidak ada warna agamanya kan. Ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana orang Islam yang berjuang pada ranah politik ini bisa mempertahankan keislamannya, bisa mempertahankan moralitasnya, integritasnya, kemudian komitmen terhadap agamanya. Ini menjadi tantangannya. Nah kalau dia berpolitik dan tidak bisa mempertahankan itu, lebih baik tidak berpolitik. Sebab politik dalam Islam itu adalah mulia. Ini jadi masalah ya. Jadi kalau agama tadi tidak dibawa kepada politik, berarti politik itu akan semakin kotor. Semakin kotor. Harusnya politik itu yang dibersihkan dengan integritas tadi. Artinya tadi berarti kan sebenarnya hubungan antara agama dengan politik tadi, berarti agamanya yang harus menjadi dasar gitu ya. Sementara politik itu seperti sebuah dakwah begitu ya, bukan jadi tujuan. Politik kan sebenarnya alat untuk meraih kekuasaan kan ya. Tetapi ketika dia harus meraih kekuasaan itu, dia tetap harus membawa identitas dia seorang yang beragama Islam, seorang Muslim. Nah, dalam doktrin Islam kan bahwa hidup ini adalah harus berdasarkan kepada iman, ilmu dan amal. Ketika amal orang itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, berarti kan akhlaknya dia tidak bisa sesuai dengan Islam. Ya, jadi berpolitik tadi itu sebenarnya adalah berdakwah melalui politik ya. Tidak menjadikan politik itu atau kekuasaan itu semata-mata hanya untuk tujuan kekuasaan saja, tapi sebenarnya hanya menjadi bagian daripada dakwahnya gitu ya. Berdakwah atau untuk sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu kemakmuran umat, kemudian kebaikan kepada Islam itu sendiri. Betul. Jadi kita harus kaitkan politik itu dengan sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang persoalannya, ada nggak partai politik itu, konsep partai politik itu, konsep mensejahterakan masyarakat?
Sekarang ini yang ada adalah bagaimana partai politik itu meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang saya lihat ada sebuah proses sekularisasi partai politik. Dari sebuah tujuan yang mulia untuk mencapai kekuasaan, artinya untuk meraih pemimpin, dan pemimpin itu akan mengatur masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Sekarang ini terbalik, pemimpin untuk menjadi pemimpin, selesai. Ya, jadi politik itu menjadi lebih sempit, artinya Menjadi meraih kursi, memiliki orang-orang yang di situ, kemudian di Mempertahankan dalam kursi. mempertahankan kekuasaan yang ada di situ, dan tidak kembali lagi kepada tujuan yang Tujuannya semula itu adalah untuk dakwah itu Nah, tadi. di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang diperbuat oleh partai politik selain untuk memenangkan pemilu? Ini pertanyaan bagi kita semuanya. Sebab kalau lembaga pendidikan itu adalah mendidik anak-anak supaya menjadi orang-orang baik, warga negara yang baik, seorang muslim yang baik, partai politik mendidik apa? Mendidik masyarakat untuk berpolitik yang baik, atau untuk mendidik masyarakat supaya menjadi pemilih-pemilih di masa yang akan datang ketika pemilu datang? Ini yang ada bau-bau sekulernya tuh di situ. Ya, harusnya juga parpol kalau begitu dia mempunyai keprihatinan ya terhadap persoalan umat, bukan hanya terkait dengan politik saja, tetapi harusnya memiliki implikasi kepada kesejahteraan umat, ketakwaan dan keimanan umat ya. Juga ikut menjaga sebenarnya umat daripada kerusakan moral dan lainnya begitu. Saya kira lebih luas dari itu. Jadi mensejahterakan di sini pengertiannya adalah sejahtera lahir dan batin, ya. Artinya secara ekonomi disejahterakan, tetapi secara lahir batiniah juga disejahterakan. Nah, sekarang ini coba kita lihat kampanye-kampanye politik itu adalah kampanye-kampanye untuk kesejahteraan yang sifatnya materialistik. Tidak ada orang yang berjanji insya Allah nanti sejahtera lahir dan batin, tidak pernah kita dengar itu. Jadi sejahteranya ekonomi, pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Tidak pernah orang berbicara secara spiritual. Ini kan kriteria yang biasa didengungkan atau yang dijadikan calon itu biasanya kan kalau memiliki tingkat popularitas yang tinggi gitu ya, elektabilitas gitu ya, atau juga kapasitas, tapi tidak memperhitungkan bagaimana sebenarnya akhlaknya. Dan itu yang kadang-kadang kasus itu muncul ya, bagaimana banyak sekali contoh kasus anggota dewan, baik itu dalam legislatif atau yudikatif atau eksekutif, yang pada akhirnya jatuh karena persoalan-persoalan akhlak tadi itu apakah juga karena tadi itu jadi politik itu dipandang hanya sebatas untuk meraih kekuasaan tanpa atau popularitas, tapi tidak memperhitungkan juga tadi nilai-nilai akhlak. Dan kalau kita kembali kepada kriteria pemimpin dalam Islam itu, menurut Nabi, menurut Rasulullah, di zaman beliau itu kan beliau memilih sahabat untuk menjadi gubernur ataupun pejabat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Dan ada sahabat seperti misalnya Abu Hurairah itu tidak diberi kepercayaan untuk memimpin, sebab orang ini memang tidak mempunyai kredibilitas sebagai pemimpin. Nah, ini ada kriteria, artinya bahwa kembali kepada Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat an yastakhlifannahum kama istakhlafal ladhina min qablihim. Jadi Allah itu akan memberi kepemimpinan kepada orang yang beriman dan mempunyai amal yang baik. Artinya di sini memanage, ya, kalau ditafsirkan itu bisa memanage masyarakat, ya, bukan hanya sekedar berilmu. Nah, di sini kita perlu orang yang tidak saja mempunyai keimanan yang kuat, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk memanage atau memimpin umat. Nah, di situ kriterianya. Jadi tidak seperti yang sekarang ini ya, itu hanya kepada itu popularitas, sudah tidak ada kemampuan, popularitas, ilmu juga tidak ada. Ya, artinya yang ada hanyalah orang-orang yang duduk di situ, yang kemudian menikmati kekuasaan, yang ketika dia harus menyelesaikan persoalan umat tidak keluar dari pikiran-pikirannya. Menurut Dr. Hamid, bagaimana seharusnya parpol dalam perspektif Islam itu? Pertama, saya melihat ini karena sebuah kelompok, ya. Kelompok adalah komunitas. Komunitas itu harus mempunyai sebuah proses pendidikan. Nah, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui kelompok ini. Nah, di sini kelompok ini kan sangat kompleks sekali karena negara itu juga sangat kompleks. Nah, kalau negara yang memikirkan ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain sebagainya, maka parpol juga harus memikirkan ini semuanya.
kaderisasi di dalam parpol harus sesuai dengan kondisi masyarakat itu. Bukan hanya sekedar orang yang populer dan dipilih masyarakat bisa dijadikan anggota legislatif. Ini celakanya di situ. Ya berbicara sih bisa, tetapi apa yang bukan berbicara di Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi berbicara di depan masyarakat dan melakukan sesuatu di tengah masyarakat, ini yang lebih penting bagi saya. Mungkin bisa dielaborasi lebih dalam itu apa dampak daripada situasi seperti tadi, artinya ketika parpol tidak terlalu memikirkan kepada sesuatu yang lebih makro ya dalam membangun peradaban Islam, kalau kita bicara parpol Islam itu, tapi kalau hanya sebatas kepada urusan merebut kekuasaan, kursi, kemudian apalagi di situ terjadi barter kepentingan ya, itu apa dampak yang akan dihasilkan dengan situasi seperti itu? Ya akhirnya partai politik hanya sebuah mesin untuk meraih kekuasaan, bukan mesin untuk membangun peradaban Islam atau peradaban yang bisa menjadi rahmat bagi umat. Ya, ini yang terjadi. Nah, seharusnya apa yang dilakukan oleh parpol adalah membuat proyek-proyek pengembangan umat yang dari situ umat berkembang kemudian percaya dengan parpol itu kemudian dia memilih. Bukan karena hanya kampanye sesaat kemudian setelah itu dia memilih, setelah itu selesai, apalagi naudzubillah apabila pemilihan itu berdasarkan kepada uang. Nah, itu sudah tidak sihat lagi. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini, bahwasanya dalam Islam itu negara tidak terlepas daripada juga aturan-aturan agama. Parpol yang ada, terutama parpol Islam, tidak begitu sempit hanya untuk memfokuskan kepada bagaimana meraih kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri, bagaimana kemudian melakukan kaderisasi hanya sebatas untuk meraih kekuasaan politik, tapi terlepas atau tidak juga mau untuk terlibat membangun sesuatu yang lebih luas, membangun peradaban Islam, tidak menjadikan parpol itu sebagai sarana dakwah untuk membuat sebagaimana tadi diungkapkan oleh Dr. Hamid, menyejahterakan umat, memberi kemakmuran kepada masyarakat, lahir dan batin, tetap berintegritas, memiliki akhlak mulia, moral yang tinggi, dan mempunyai kepribadian yang kuat dalam berpolitik, dan membawa agama tetap menjadi dasar, dan menjadikan politik sebagai bagian daripada dakwah, bukan politik untuk politik, tapi politik untuk menyebarkan nilai-nilai Islam tengah masyarakat, membuat nilai-nilai Islam itu berlaku di tengah masyarakat melalui kekuasaan yang diraih. Demikian perbincangan kita pada hari ini bersama Dr. Hamid Fahmi Zarkashi tentang bagaimana politik seharusnya di dalam perspektif Islam. Terima kasih. Saya Adnin Armas, host untuk acara Pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.